Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir, pemirsa Damai Indonesiaku, baik yang ada di masjid yang kita cintai ini maupun yang ada di rumah, beserta Ustadz Syahadan yang insya Allah selalu diberkahi Allah. Semoga setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Salah satu keberhasilan Ramadan diukur dari indahnya akhlak. Ibu, bukan cuman cantik saat beribadah di depan Tuhannya, tetapi praktek dari iman adalah baik kepada sesama atau cinta kepada tetangga. Salah satu yang harus diobati itu adalah sifat iri hati. Angkat tangan yang belum pernah iri. Ternyata iri hati atau hasad ini adalah tabiat yang bersifat manusiawi. Hampir setiap orang tidak lepas dari sifat iri dan dengki. Atau dalam bahasa perspektif Quran dan hadisnya adalah hasad. Apa itu hasad? Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah mengatakan, Al-hasad huwa tamanna. Al-hasad huwa tamanna. Dengki atau iri itu adalah sebuah tabiat man ahsahibiha yang berujung adalah tidak senangnya kebaikan ada pada orang lain. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah, al-hasad huwal baghdu wal karahatu lima yarahu min husnin halil mahsud. Adalah perasaan benci, perasaan tidak senang melihat orang lebih sukses dan lebih beruntung. Itu hasad. Dan ini penyakit yang harus diobati. Karena apa? Hasad ini merugikan 3 unsur. Yang pertama, unsur iman kepada Allah. Maka barang siapa yang memelihara hasad, yang memelihara iri dengki akan mengalami kemunduran iman. Ia akan dibenci oleh Allah dan akibatnya kerugian di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hasad merontokkan kehidupan sosial. Timbulnya benci, timbulnya saling bermusuhan. Itu salah satunya aspek iri dan dengki. Itu kenapa struktur sosial akan hancur kalau kita memiliki sifat iri atau dengki. Yang ketiga, hasad juga merupakan dampak yang akan merugikan kesehatan tubuh. Ibu, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, fisiknya pasti sehat. Kalau hatinya rusak, penyakit di tubuhnya mudah datang. Intinya orang yang gampang iri, orang yang gampang dengki, tubuhnya gampang sakit. Na'udzubillahi min dalik. Faktor yang kedua, apakah secara konteks Quran dan hadis hasad ini adalah pekerjaan yang dilarang? Jawabannya iya. Mari kita perhatikan hadis riwayat Muslim nomor 2564. La tahasadu, wa la tanajasu, wa la tabagadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala aibai ba' wa kunu ibadallahi ikhwana.
Jangan saling mendengki, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan menawar atau membeli barang yang sudah ditawar saudaramu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah keluarga karena Allah. Ibu, ingat al-muslim akhul muslim. Setiap muslim itu bersaudara. La yadlimuhu, jangan saling mendolimi. Wa yakhduluhu, jangan saling menelantarkan. Wa yakdibahu, jangan saling mendustai. Wa yahkirahu, jangan saling menyakiti. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yusuru ila sadri salasa marrat, sambil pegang dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri. Cukup dikatakan orang itu buruk di hadapan Allah. Ayah kira akhul muslim, orang yang suka mencaci maki dan menghina orang lain. Muslim alal muslim, kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim kepada saudaranya haram. Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, irduhu, kehormatannya. Itu kenapa hadis ini adalah bentuk larangan besar untuk saling dengki atau iri hati. Istilahnya SMS. Susah melihat orang, senang melihat orang. Ah, itu dia. Ibu, ada tetangga beli kulkas 4 pintu, ada YouTube-nya. Wuhui, lewat di depan rumah. Ya, ekspresi ibu. Halo. Ada tetangga baru balik dari Mekah beli gelang emas berlian. Duduk di sebelah ibu. Ibu begini. Na'udzubillahimin. Itu namanya hasad. Itu namanya iri. Jamaah yang dimuliakan Allah, secara hadis sudah saya jelaskan. Sekarang, apakah ada ketentuan ayat yang berkaitan dengan larangan hasad? Ada. Surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum. Dilarang iri dengan kenikmatan orang lain. Ingat, lirrijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimman tasabna. Setiap orang rezekinya sudah ditakar. Rezeki tidak akan tertukar. Rezeki sudah ada, posnya masing-masing. Jadi ayat ini menjelaskan fas'alullah min fadlihi. Tetap berharap dan berdoa kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan segala kehidupan. Ini menandakan penyakit iri hati harus diobati. Jemaah, ada beberapa tingkat bentuk hasad. Hasad yang pertama, iri dengan seseorang, benci dengan seseorang atas nikmat dan dia berdoa, mudah-mudahan nikmatnya hilang. Hasad yang kedua mirip dengan hasad yang pertama, cuman ditambah, mudah-mudahan duitnya pindah ke rumah gue. Hasad yang ketiga cuman benci doang, tetapi tidak berharap ia lebih baik daripada kita. Hasad yang keempat, diem-diem baik, tetapi kalau dia lebih baik baru kita hasad. Tetapi sebenarnya ada iri yang diperbolehkan. Ada dengki yang diperbolehkan. Inilah yang disebut dengan ghibthah. Hasad yang diizinkan. Nabi berkata, la hasada illa ala snataini. Tidak ada iri kecuali iri kepada dua perkara. Rajulun atahullahu mal, orang yang dikasih harta, fahuwa yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ia gunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Wow, yang kayak gini keren.
iri dengan kebaikan, iri dengan rezeki orang tanpa sebuah sebab. OMG, hello, jauhi, kecuali hanya iri kepada yang diperbolehkan. Iri kepada orang yang rajin berinfak, iri kepada orang yang ilmu Qur'annya banyak dan diamalkan. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat iri dan dengki yang tidak diizinkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Akbar Kemayoran, tepatnya di Jalan Apron, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah pemirsa, adakah di antara Anda yang sakit hati, yang gelisah mungkin ketika melihat di antara kita, tetangga kita yang sedang bergembira? Hati-hati, ini adalah salah satu gejala iri hati. Nah untuk itu pemirsa, dalam Damai Indonesiaku siang hari ini kita mengangkat judul yaitu sifat iri hati harus diobati. Bersama guru-guru kita, salah satunya Ustadz Riza Muhammad yang tadi telah memberikan tausiah di segmen 1. Dan juga nanti ada Ustazuna Ustadz Syahdan yang juga akan memberikan tausiah dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.